Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi Gusmantoro dengan NIM 23074009. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya melakukan observasi atau kuliah lapangan untuk mengidentifikasi komponen dari Exa species 160 LC8. Nah, baiklah, pada identifikasi pertama ini adalah rangka bagian atas. Nah, di rangka bagian atas itu pertama kali bisa kita lihat di sini. Di sini ada yang namanya engine. Nah, ini engine ini sebagai penggerak utama dari eksavator ini. Nah, susu dari engine itu ada yang namanya pompa utama. Pompa utama ini yang bakal menggerakkan menggerakkan komponen-komponen lain. Ada pompa utama. Setelah dari pompa utama ini langsung menuju control valve. Nah, control valve ini adalah yang mengatur aliran hidrolik untuk menggerakkan posisi-posisi dari Exa ini seperti bucket in atau arm in, arm out atau swing. Nah, setelah dari pompa ini langsung menuju ada komponen yang selanjutnya, itu ada yang namanya motor swing. Motor swing ini fungsinya itu sebagai untuk mutar dari badan Exa ini. Nah, di sini ada motor swingnya, bisa kita lihat beserta selang-selangnya. Nah, selanjutnya itu ada yang di bawah itu namanya join atau universal join. Nah, fungsinya itu sebagai agar kabel-kabel yang tadi ini nggak terlilit lah di saat Exa ini berputar atau bergerak gitu. Nah, selanjutnya itu di bagian atas ini juga ada dan di situ ini namanya bagian kabin. Bagian kabin ini ada seperti tuas-tuasnya. Kalau yang tuas di sebelah kiri itu gunanya untuk swing kiri, swing kanan, arm in atau arm out. Nah, yang di tuas yang satu lagi ini, tuas sebelah kanan ini fungsinya untuk boom dan bucket. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini ada tangki. Di sini untuk tangki solar, nomor bakar. Nah, yang di belakang saya ini untuk tangki hidroliknya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang di bawah situ itu center join agar di saat body Exa ini berputar, dia kabel-kabelnya tuh nggak ikut terlilit juga. Nah, selanjutnya tuh ada yang namanya di sini boom ini sebagai agar dari pelengkap lah dari agar arm dan bucket bisa bergerak. Nah, di bawah boom ini ada yang namanya silinder untuk menggerakkan boom tadi. Silindernya ini ada dua, kiri dan kanan, supaya boom ini bisa naik dan turun. Nah, yang di ujung situ tuh namanya arm ini untuk gerak maju bucket nih, maju dan mundur. Nah, di bawah bucket tuh ada yang namanya di bawah arm tuh ada yang namanya bucket ini untuk sebagai attachment atau penggali atau attachment utama. Nah, selanjutnya tuh ada linknya, ada link I dan link I di kiri kanan, link H-nya di depannya. Nah, bahas tentang undercarriage pada excavator PT 160 LC strip 8. Nah, di sini sudah ada barangnya. Nah, komponen pertama itu ada yang namanya tuh trekso atau tapaso. Ini sebagai penopang dari bagian excavator ini dan sebagai roda agar excavator ini bisa berjalan. Nah, masuk di bawahnya itu di sini tuh ada yang namanya tracklink. Tracklink ini di satu kesatuan dengan trekso agar membentuk rangkaian supaya trekso tadi ini bisa jalan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada idler. Idler ini fungsinya itu sebagai penopang agar trekso dan tracklink ini nggak keluar jalur. Terus bisa juga untuk mengatur ketegangan dari tracklink ini. Nah, selanjutnya itu ada yang di dalam sini tuh namanya track adjuster. Track adjuster ini fungsinya untuk sebagai penyetel ketegangan dari tracklink ini supaya tidak terlalu kendor dan tidak terlalu tegang juga. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya tuh
carry roller. Carry roller ini sebagai ibaratnya tuh tumpuan untuk track link, agar track link ini dia tetap di bagian atas dan untuk menjaga ketegangannya juga. Nah, di bawah track link ini ada namanya track roller. Track roller ini sama dengan yang di atas ini, cuman ini sebagai penopang bagian bawah agar tetap tetap pada ya, tetap pada jalurnya. Nah, selanjutnya itu ada track guard. Track guard ini sebagai pelindung dari track link tadi agar tidak lari-lari atau tidak keluar jalur juga. Nah, selanjutnya tuh kita ke bagian belakang itu ada namanya tuh final drift dan di sebelah sana tuh ada di sebelah dari final drift ini ada namanya tuh motor travel. Jadi motor travel tuh berfungsi sebagai agar badan Nexa tadi ini bisa maju dan mundur. Dari motor travel tadi itu dipindahkan melalui final drift. Nah, final drift ini tadi yang mengubah putaran dari motor travel tadi dan meneruskannya ke sprocket agar track shoe ini dapat berjalan maju dan mundur. Oke, tadi kita sudah identifikasi dari komponen Exa PC 160. Nah, selanjutnya kita nih mengidentifikasi dari komponen alat berat yaitu motor grader tipe GD 510R. Nah, komponen pertama dari yang utama dari motor gradernya sendiri, yang pertama tuh ada yang namanya blade. Blade ini fungsinya untuk meratakan bidang yang mau kita ratakan. Nah, di blade ini juga ada yang namanya moldboard. Nah, moldboard ini di dalam moldboard ini sendiri juga ada yang namanya silinder. Jadi moldboard tuh fungsinya untuk mengeluarkan blade tadi itu keluar atau condong ke kanan atau condong ke kiri. Nah, pada bagian atas dari blade ini ada yang namanya circle. Circle ini gunanya fungsinya itu untuk supaya blade tadi ini bisa lurus sejajar searah dengan motor grader ini, atau dia mau ke kiri atau ke kanan. Nah, circle ini bisa ke kiri ke kanan tuh dia bisa digerakkan karena dari yang namanya drawbar silinder. Nah, drawbar silinder ini tadilah yang akan menggerakkan circle supaya bisa bergerak ke kiri, berputar ke kiri dan ke kanan. Nah, selainnya itu ada yang namanya itu cylinder blade. Nah, cylinder blade ini fungsinya ada beberapa buah. Yang pertama itu untuk menaikkan blade sendiri agar blade tadi bisa terangkat. Di sini silinder itu ada dua, kiri dan kanan. Selain untuk menaikkan blade ini sendiri, fungsi dari silinder blade ini bisa juga dia tuh naik salah satunya saja. Jadi dia tuh bisa miring bisa miring salah satu ke atas, salah satu ke bawah, dan sebaliknya. Nah, selanjutnya tuh kita masuk pada bagian attachment yang kedua. Attachment kedua tuh yang namanya tuh pisau Skyfire. Skyfire ini fungsinya itu untuk meleburkan tanah yang keras sebelum diratakan oleh blade. Nah, komponen-komponen dari Skyfire ini itu yang pertama itu ada pisaunya. Di sini di bawah ini sebenarnya letak pisaunya, cuman pada motor grader kali ini tidak ada pisaunya karena sedang dicopot. Nah, selanjutnya itu ada penopang dari pisaunya ini agar dia tuh tegak lurus. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya tuh silinder dari Skyfire ini fungsinya agar Skyfire tadi ini dia bisa bisa mereng ke sana dan agak terangkat ke atas atau keluar. Nah, selanjutnya tuh di bagian depan dari motor grader ini ada yang namanya tuh slide wheel. Nah, slide wheel ini sama dengan chamber. Jadi slide ini fungsi agar ban tadi ini bisa miring ke kiri. Ibaratnya kita tuh bannya jadi nyerong ke kanan atau nyerong ke kiri karena dari fungsi slide wheel tadi. Nah, selanjutnya kita ke bagian atas
sebelum kita ke bagian atas tuh ada yang namanya control valve. Nah, disinilah uh, attachment tadi itu bisa bergerak karena control valve inilah yang mengatur untuk blade, spare fire, slide wheel tuh bisa bergerak lah. Nah, selanjutnya kita uh, sebelum kita ke atas di sini ada yang namanya untuk mesin. Nah, ini fungsi dari utama dari motor grader tadi untuk menggerakkan motor grader ini supaya bisa bergerak dan memutarkan pompa. Nah, kita masuk di bagian atas. Baiklah, selanjutnya tuh ada materinya tuh kita sedang berada di kabin. Nah, di kabin ini yang paling utama di kabinnya ada tuas, kemudi, dan untuk perpindahan tuas dan rem dan gas dan kopling. Nah, yang pertama tuh ada tuas. Nah, tuas yang di sini ada di 4 di kanan, 3 di kiri. Nah, untuk tuas pertama tuh fungsinya tuh untuk ini nih sebagai pisau spray fire agar dia tuh bisa naik dan turun. Nah, selanjutnya tuh di sini tuh ada untuk silinder blade kanan. Jadi silinder blade kanan kalau kita majukan atau kita tarik ke dalam itu bisa silinder blade kanan ini naik atau turun. Jadinya blade bisa terangkat satu atau turun ke bawah. Nah, di sebelah kiri ini untuk di sebelah kiri yang di sudut sini ini untuk silinder blade kiri. Sama dengan halnya dengan silinder blade yang ini biar bisa blade tadi tuh naik atau turun. Nah, selanjutnya tuh ini untuk tuas slide wheel atau chamber untuk kemiringan ban. Jadi bannya tuh bisa miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Nah, selanjutnya tuh ada tuas untuk circle atau untuk circle-nya. Jadi blade karena tuas ini circle tadi bergerak bisa untuk memiringkan circle blade tadi agar dia bisa menekuk ke dalam dan menekuk keluar. Nah, selanjutnya tuh ada yang di sini nih untuk tuas yang ini yang sedang saya pegang nih fungsinya untuk memutar dari blade tadi biar dia bisa sejajar ataupun ke kiri ataupun kanan. Nah, kalau yang satu ini dia untuk menggeser blade ke kiri dan kanan. Maksudnya menggeserkan ke kiri dan kanan tuh biar blade-nya tuh bisa keluar ataupun keluar ke kanan ataupun keluar ke kiri. Nah, selanjutnya di sini ada juga kemudi untuk mengarahkan dari badan dari motor grader. Nah, di bawahnya ini ada bagian bawah setelah kemudi ini ada ada beberapa pijakan, yaitu ini yang pertama ini untuk gas agar grader ini dapat berjalan dan menimbulkan tenaga, dan ini untuk rem agar berhenti, dan ini untuk kopling untuk memutus transmisi ataupun menahan lah dari putaran dari mesin tadi supaya motor gradernya tidak maju. Nah, selanjutnya tuh di sini ada untuk transmisi. Ada beberapa tuas transmisi ini sepertinya untuk gigi percepatannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang identifikasi motor grader. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi komponen ketiga, yaitu komponen alat berat dari dozer D31EX. Nah, komponen yang pertama itu yang bisa kita lihat itu ada di bagian bawah ini. Undercarriage di dozer ini sama seperti di excavator, cuman bedanya di dozer ini dia nggak pakai swing untuk memutar badan dari dozer. Nah, komponen yang pertama itu ada track saw di sini, ada final drive-nya juga, ada motor travel di sebelahnya, ada sprocket. Track saw ini fungsinya untuk agar sebagai roda agar dozer ini dapat berjalan. Sprocket ini yang akan memutar track saw tadi dari motor travel dan akan diteruskan ke final drive. Nah, di sini juga ada rollernya. Roller ini sebagai dibuka agar track saw ini yang
ini dia bisa yang nyatu dengan tracknya ini agar tidak keluar jalur. Nah, di depannya itu ada idler. Idler ini juga sebagai penghubung antara bagian depan dari undercarriage dan bagian belakang. Nah, selanjutnya itu ada di sini silinder-silinder untuk menggerakkan blade. Nah, di sini ada silinder, ada beberapa silinder. Silindernya ini ada yang untuk menaikkan blade, nah di sini menurunkan blade. Nah, sebelah kanan ini juga ada frame sebagai penopang dari blade tadi, sebagai dudukan untuk agar blade ini bisa naik turun. Di situ juga ada silinder supaya blade dari dozer ini bisa nyerong kiri dan nyerong kanan. Ya, cari tahu lah di Google. Di sini juga ada blade. Ini attachment yang paling utama dari dozer ini, untuk yang fungsinya itu untuk meratakan permukaan atau bidang yang ingin kita datarkan. Dan di sini ada kuku inilah yang akan ibaratnya seperti yang ada di bucket ya. Kuku ini untuk menyerok dari materialnya. Nah, selanjutnya di sini ada yang di sini ada mesin dari penggerak utama dari dozer ini. Nah, selanjutnya itu di bagian depan ini, di bagian kabin mobil. Nah, kabin alat berat. Di sini ada dua tuas, yaitu tuas yang pertama ini untuk kalau dia didorong ke depan itu dozernya akan bergerak maju, didorong ke belakang dia akan bergerak mundur, dan di sini bisa ke kiri dan ke kanan juga, agar dozer ini bisa kita buat dia tuh sesuai arah, mau dia ke kiri atau ke kanan. Nah, tuas ini adalah tuas attachment untuk menggerakkan blade tadi agar dia bisa naik dan turun. Nah, selanjutnya tuh di sini ada panel inilah yang sebagai petunjuk untuk seperti panel di sini ada untuk bahan bakar, jam operasi, temperatur, dan kecepatan. Nah, di sini juga tidak lupa di sini juga ada tempat pengatur RPM. Jadi dozer ini dia nggak pakai pedal tuas kayak di alat berat yang lain, dia hanya memainkan RPM. Nah, di bagian bawah ini di sini ada kopling untuk sebagai pemutus dan penghubung dari mesin, dan di sini ada rem. Nah, mungkin itu saja. Di samping saya ini sudah bersama dengan Pak Nur, pemilik rental alat berat. Nah, jadi kan Pak, di excavator RPC 190 ini ada motor swingnya tuh tipenya hydraulic axial piston. Nah, dari tipe hydraulic axial piston ini bagaimana dia tuh bisa mempengaruhi kecepatan putar bagian atas excavator dan responnya saat digunakan untuk menggali. Oke, baik. Pak Nur akan coba jawab pertanyaan dari Ananda. Ekskavator itu bekerja menggunakan tenaga hidrolik yang sudah dipompakan oleh pompa hidrolik. Pompa hidrolik tadi diputar oleh engine. Setelah menghasilkan tekanan itu dibagi oleh kontrol balap, salah satunya ke motor swing. Jadi tugasnya motor swing ini adalah merubah arah dari unit tersebut agar unit tersebut dapat berputar, karena unit tersebut tidak seperti mobil yang mempunyai roda kemudi. Jadi ekskavator itu hanya jalannya lurus ke depan, sementara dalam pelaksanaannya kita juga harus bisa berbelok dan berputar. Jadi untuk berputar, memutar bodi kita menggunakan motor swing. Pada saat kita bekerja, salah satunya contoh pekerjaan kita menggali parit. Nah,
pada saat menggali kita menggunakan tenaga yang sudah diputar oleh pompa, tenaga oli hidrolik yang sudah diputar oleh pompa. Kita gunakan untuk penggalian dengan komponen penggalian itu antara lain ada bom, ada aram, dan ada baket. Tugasnya baket adalah menggali. Contohnya menggali, kita membuat saluran. Pada saat menggali, Ananda kan tadi bertanya apakah mempengaruhi kinerja mesin pada saat bekerja. Pak Nur jawab, pada saat kita menggali itu tidak bisa sambil berputar karena motor swing itu hanya punya pressure itu 280 kPa, 280 kg. Jadi motor swing tidak punya tenaga untuk menggerakkan bagian atas ekskavator pada saat ekskavator tersebut sedang bekerja. Jadi artinya kombinasi antara bom, aram, dan baket itu tidak bisa juga dikombinasikan langsung dengan swing karena kita harus bekerja. Yang bisa dikombinasikan antara bom, baket, aram, dan swing itu saat pengetesan unit tersebut. Jadi dia tuh kalau di saat kita sedang bekerja, kita lagi ada proyek gitu Pak, berarti memang nggak bisa dioperasikan secara langsung. Tidak bisa. Cuman pas diam aja berarti bisa ya. Ya, motor swing itu gunanya hanya untuk mengubah arah bom yang tadinya arah ke depan. Tugas motor swing untuk merubah arah dari depan menjadi bagian belakang. Hanya tugas motor swing itu hanya untuk memutar bodi bagian atas ekskavator. Dia tidak mempunyai tekanan yang kuat untuk memutar bodi pada saat unit sedang bekerja. Ini juga ada pertanyaan yang kedua Pak. Mengapa Komatsu memakai motor swing jenis axial piston? Padahal kan tipe-tipe pompa ada banyak. Apa kelebihannya dan kekurangannya kalau memakai piston tipe axial, piston axial ini dibanding tipe yang lain Pak? Untuk motor swing tidak bisa digunakan fan pump karena ruangan untuk motor swing itu sangat sempit. Sementara untuk fan pump harus menggunakan area yang cukup luas. Sementara untuk motor swing, area untuk motor swing itu hanya kurang lebih 50 kali 50 cm. Jadi tidak mungkin kita bisa pasang fan pump untuk motor swing. Mungkin sudah pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi sudah dijawab oleh Pak Nur. Dapat kita simpulkan dari pertanyaan pertama itu berarti kita tuh nggak bisa memutar badan dari eksa ini saat bekerja itu sambil menggerakkan attachment yang lain. Nah, yang kedua itu kenapa eksa tipe PC 190 LC8 ini makanya aksial tuh karena ruangan yang ada di bagian itu terbatas. Kalau pakai yang lain tuh sebenarnya lebih besar kan Pak? Harus ruangan kosongnya harus lebih besar. Jadi ruang untuk apanya tidak memadai. Tidak memadai. Mungkin itu saja yang saya tanyakan ke Pak Nur dan saya simpulkan dari jawaban Pak Nur. Lebih dan kurang jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengoperasikan alat dozer. Nah, di sini saya sedang berdiri di kabin dan saya sedang memegang dua tuas. Nah, tuas dari sebelah kanan saya ini untuk menggerakkan attachment dari blade menaikkan, menurunkan dan membuat
buat flat tadi tuh sarung kiri ataupun sarung kanan. Nah di sebelah kiri tadi tuas yang ini untuk berfungsi untuk sebagai maju mundur dan membelokkan dari dozer. Nah di sini juga ada untuk mengatur RPM. Nah selanjutnya di sini ada dua buah itu untuk menutup dan membuka aliran angin dari hidrolik tersebut. Nah di sini terdapat dua pedal yaitu pedal kopling dan pedal gas. Nah di sini juga ada panel sebagai untuk instruksi yaitu untuk indikator minyak, posisi dari keadaan saat ini yaitu parkir minyak dan temperatur dari mesin. Nah, baiklah langsung saja untuk sebelum kita menjalankan dozer ini kita buka terlebih dahulu aliran Wijaya. Kita kopling. Nah, kita naikkan gasnya. Di tempat ini dan bisa dari depan sini. Untuk memperhatikannya kita tekan kopling lagi. Nah, di sini kita akan menggerakkan attachment plate ini untuk menggeruk material.